Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Saya mengajar di SMA Negeri 6 Kota Depok. Nomor peserta PPG saya 2015-0298-0267. NIM PPG saya X902-2083-129. Program studi saya pendidikan sosiologi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru di Universitas 11 Maret. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya? Baik, sebelum proses pembelajaran dimulai, saya minta tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Ya Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang akan baiknya kita berdoa. Dengan kita berdoa, semoga pembelajaran mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Siap berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum proses pembelajaran dimulai, saya minta tolong untuk kalian berdiri dan cek kerapihannya. Untuk yang wanita, silakan jilbabnya dirapikan. Untuk yang laki-laki, bajunya dimasukkan. Silakan. Saya izin presensi terlebih dahulu ya. Akmal Nuristiqomah. Oke. Lintang Wijaya. Baik ya, hadir semuanya ya? Hadir ya? Oke, baik. Baik, jadi hari ini kita bahas materi tentang macam-macam kriminalitas. Tapi sebelum kita bahas materi tentang macam-macam kriminalitas, gitu ya, saya ingin menjelaskan dulu kompetensi dasar apa yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasar. Menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Nah, berikutnya saya akan coba menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam kriminalitas yang terjadi pada masyarakat. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, baik. Nah, karena hari ini kita bahas materi tentang kriminalitas, saya ingin menghubungkan dengan materi yang beberapa minggu lalu kita pernah bahas. Ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita bahas materinya tentang apa? Saya, Pak. Ya, silakan Najwa. Materi minggu lalu itu ada kemiskinan. Kemiskinan mempunyai 3 jenis, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu dong untuk Najwa. Biar membakar semangat belajar kalian lebih tinggi, lebih meningkat gitu ya. Saya ingin memberikan motivasi terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan yel-yel heksa. Tahu ya? Oke, baik. Ini motivasinya. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak belajar. Berikutnya, saya ingin kalian kasih yel-yel yang semangat. Sebelum itu silakan berdiri dulu. Ini ya, yang semangat ya. Oke, baik. Heksa. Luar biasa. Heksa. Heksa. Heksa bisa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sebelum proses pembelajaran dimulai, saya ingin menampilkan video terlebih dahulu. Kalau menurut saya, ini persoalan serius adalah narkotika. Paling modernnya agak apa ya, halus mainnya mas. Data ini dikeluarkan dalam rilis yang digelar Polresta Bandar Lampung pada Selasa pagi. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol. Oke, dari fenomena yang tadi, dari fenomena tentang kriminalitas yang tadi, coba saya ingin tahu deh, apa yang menyebabkan tindakan kriminalitas yang terjadi itu eskalasinya semakin meningkat? Cung, siapa yang bisa?
Silakan. Meningkatnya tingkat kriminalitas disebabkan beberapa persoalan seperti ekonomi, sosial, konflik, dan rendahnya kesadaran hukum. Selain itu, pendidikan juga sangat berpengaruh dalam tingkat kriminalitas. Oke, baik. Kita kasih aplaus dulu dong untuk. Nah, baik. Jadi ini bentuk dari motivasi kalian ya, agar kalian lebih memahami lagi bentuk dari kriminalitas itu sendiri ya. Nah, ini awalannya. Nah, hari ini kita akan coba masuk ya ke materi tentang kriminalitas. Nah, stimulusnya seperti ini. Perhatikan. Manakah dari kedua gambar tersebut yang merupakan aksi kriminalitas atau kejahatan di masyarakat? Cung, ada yang bisa? Ya, silakan. Menurut saya, gambar kedua itu termasuk dalam kejahatan di masyarakat karena dia bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Baik, kita kasih aplaus dulu dong. Baik ya. Jadi bentuk kalau kita lihat dari kedua gambar tersebut, salah satunya merupakan bentuk kegiatan kriminalitas atau macam kriminalitas. Nah, salah satunya yang seperti ini, tindakan pembegalan itu merupakan bagian dari tindakan kriminalitas. Ini bisa jadi bentuk kriminalitas juga kalau ya dalam proses dia atau dalam kegiatan dia melakukan mengemis atau meminta-minta, itu melakukan manipulasi. Pura-pura tangannya luka atau pura-pura kakinya buntung atau pincang. Jadi sekarang saya akan coba menjelaskan pengertian kriminalitas. Menurut Abdul Syani, kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan di masyarakat. Seperti itu ya. Jadi paham sampai di sini ya? Mengerti ya? Nah, pada hakikatnya gitu ya. Macam-macam kriminalitas itu dibedakan menjadi 4 macam kriminalitas. Nah, yang pertama kejahatan kerah putih. Yang kedua kejahatan tanpa korban. Yang ketiga bentuk kejahatannya adalah kejahatan korporat. Yang berikutnya kejahatan terorganisir. Oke, agar proses pembelajarannya jadi lebih aktif ya, lebih kepada siswa, saya minta tolong, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dan contoh dari kejahatan kerah putih? Cung. Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan ini tipenya yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaan. Contohnya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita kasih aplaus. Berikutnya, siapa yang mau menjelaskan pengertian dari kriminalitas, bentuk kriminalitas, dan contohnya? Ya, silakan. Saya mau menjelaskan mengenai kejahatan tanpa korban atau crime without victim. Kejahatan ini tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Jadi biasanya merupakan perilaku tercela. Contohnya kayak perjudian, kemudian mabuk-mabukan, kemudian ranjang di umum. Oke, baik. Baik, berikutnya ada yang bisa kasih contoh atau ditambahkan dengan pengertian dari macam-macam kriminalitas? Ya, silakan. Yang ketiga ada kejahatan korporasi atau corporate crime, yaitu kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Contohnya itu kasus penipuan perusahaan travel haji yang dimana si perusahaannya itu menggunakan uang jemaah haji untuk keperluan pribadi. Oke, baik. Kasih aplaus dulu dong. Nah, yang terakhir, ada yang bisa kasih contoh nggak dan menjelaskan? Oke, silakan Nadia. Yang terakhir itu ada kejahatan terorganisasi. Itu kejahatan dilakukan secara berkesinambungan dengan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan menghindari hukum. Contohnya itu ada perampokan dari penjaringan internasional, atau kita bisa juga sebut dengan trafficking, juga ada yang disebut artinya itu penjualan manusia. Baik, kita kasih aplaus dong. Jadi bentuk kejahatan ini melibatkan banyak orang, ya.
bukan hanya satu atau dua orang, tapi lebih banyak lagi. Nah, ini yang disebut dengan kejahatan terorganisir. Nah, contohnya tadi yang disampaikan sama Nadia. Paham sampai di sini? Mengerti ya? Oke, baik. Baik, setelah tadi Pak Yunus menjelaskan macam-macam bentuk kriminalitas, nah sekarang kalian membentuk sebuah kelompok, yang kelompoknya sudah saya bagi, nanti tinggal berkumpul ya. Nah, tugasnya adalah kalian coba menganalisa nih. Jadi ada 3 pengertiannya. Silakan kalian dengan kelompok mencari definisi dari pengertian kriminalitas ya. Minimal dari 2 para ahli. Silakan tinggal kalian cari. Berikutnya, silakan kalian pilih salah satu dari macam-macam kriminalitas yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman kalian atau dengan teman-teman kalian. Jadi salah satunya saja. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Jadi ini nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Nida, ada Quinta, Akmal, ada Gatot ya. Ya, nanti kalian silakan membentuk kelompok. Paham ya? Nah, berikutnya ada proses penilaian, diskusi. Jadi selama kalian berdiskusi akan ada proses penilaian. Nah, setidaknya poin-poinnya seperti ini. Aktif dalam berdiskusi selama berkelompok. Jadi kalian secara individu aktif tuh memberikan win-win solusi atau mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan materi atau tugas yang diberikan sama gurunya. Jadi poin maksimalnya 4. Ya, minimalnya 1. Jadi saya minta tolong keaktifan kalian. Paham sampai di sini? Baik, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan pembagian kelompoknya. Sebelum itu, LKPD-nya saya sudah berikan ke ketua kelas. Tinggal kalian buka saja di grup WA. Paham? Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Baik, silakan kalian kerjakan. Kalian silakan menggunakan atau diperbolehkan menggunakan gawai untuk mencari informasi. Paham? Oke, baik, silakan. Gimana kelompok 1? Aman, Pak. Ya, kerjakan ya. Siap. Oh iya, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Kita bagian dari kalian mencari data. Jadi silakan saja cari informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan tugas proyek kalian, lalu dimasukkan. Nah, setelah itu sebelum kalian masukkan secara buku, silakan kalian diskusikan sama anggota kelompok. Paham ya? Nanti ya. Gimana nih, kelompok berapa nih? Berkaitan dengan materinya. Nah, ini bagus nih. Buat template-nya ini bagus nih. Nah, coba aja pakai yang ini juga nih. Ini kan bisa nih.
Kamu cari juga bahannya di sini. Nah, coba cari di sini. Jadi kerjanya kerja tim, bareng-bareng, ininya kerja, ininya juga kerja. Ya, kerjakan ya. Oke, siap. Gimana? Kelompok berapa nih? Oh iya, boleh. Ini kalau kita seandainya lihat dari Google terus kita salin di sini boleh, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari kalian mencari data atau informasi. Jadi silakan saja cari informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan tugas proyek kalian, lalu dimasukkan di sini. Boleh, nggak apa-apa. Nah, setelah itu sebelum kalian masukkan secara utuh, silakan kalian diskusikan sama anggota kelompok kalian. Paham ya? Ngerti ya? Oke, sama-sama. Makasih, Pak. Ya silakan, nggak apa-apa. Buka handphonenya juga nggak apa-apa untuk mencari informasi. Gimana nih, kelompok berapa nih? Kelompok 4. Ada kendala? Enggak, Pak. Nah, ini. Coba carinya di sini. Ini kesenjangan. Nah, ini kamu carinya di sini ya. Nah, ini kan bentuk-bentuk macam-macam kriminalitas ada di sini kan. Nah, selain kalian cari kajian literaturnya di buku paket, kalian juga silakan juga cari di gawai atau di handphonenya. Itu banyak kok kajian-kajian literatur. Nah, setelah itu kalian cari win-win solusinya ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, kamu buka handphonenya, yang lainnya silakan buka atau baca buku-bukunya ya yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan. Paham ya? Oke. Ya, silakan dikerjakan. Pahami baik-baik. Silakan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di kelompoknya. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh silakan tanya ke Pak Yunus. Silakan gunakan gadget atau gawai kalian ya selama dalam proses pencarian data dan jangan membuka hal-hal yang di luar dari konteks pembelajaran. Baik, sudah ya. Kita waktunya tinggal 1 menit lagi. Jadi dikerjakan semaksimal mungkin. Ada kendala tidak? Bisa ya semuanya ya? Oke, silakan. Pengertiannya. Berarti nanti lu pengertian seperti nanti dua tidak. Terus bawahnya lagi akmal. Iya. Kita dulu apa akmal? Atau enggak kalau gua kan solusi, ya kan. Terus ke dalam
Ya udah, sudah dimasalahkan coba. Selain kalian cari video operatornya di Google Ads, kalian juga silakan cari di bawah banyak itu kalian cari solusinya ya. Paham ya? Yang menanyakan yang lainnya silakan kita baca buku yang berkaitan dengan materi. Paham ya? Terus lihat kerjanya. Moderator ya. Enggak, nih ada bagian. Ya, itu apakah argumen kedua si Pak Profesor F.A. Elliot ini Bunger siapa Bunger? Ya, berarti itu ini Elliot. Berarti ini ya itu tadi. Ayo, boleh nggak apa-apa. Ini kan bagian dari kalian mencari data. Jadi silakan saja cari informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan tugas proyek kalian, lalu dimasukkan. Nah, setelah itu sebelum kalian masukkan secara buku, silakan kalian diskusikan sama anggota. Paham ya? Nanti ya. Silakan, nggak apa-apa, buka handphone dulu nggak apa-apa untuk mencari informasi. Berbeda sih. Ini sama beda sendiri. Sudah ya, kita waktunya tinggal 1 menit lagi. Jadi dikerjakan semaksimal mungkin. Ada kendala tidak? Bisa ya semuanya ya? Oke, silakan. Pokoknya bagi ya. Lepas 5. Mantap. Bukan tadi si jalan. Oke, baik, waktunya selesai. Jadi selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya ya dalam bentuk proyek. Nah, karena tugasnya dalam bentuk Canva, jadi silakan saja laptopnya dibawa ke depan, nanti kalian presentasikan. Paham sampai di sini? Baik. Untuk rubrik penilaian, proses presentasinya, penampilannya seperti ini atau tampilannya seperti ini. Jadi aspek yang dinilai aktif dalam berdiskusi kelompok, ya. Oh, mohon maaf, ini penilaian presentasi kelompok. Yang pertama, sistematika presentasi. Materi presentasi disajikan secara runtut dan sistematis, maka poinnya 4. Jadi poin maksimalnya 4 dan seterusnya. Paham? Nah, berikutnya penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami sehingga audiens mampu menangkap apa yang kalian berikan, ya, apa yang kalian presentasikan. Tapi akan menjadi poinnya berkurang apabila
Ya, kalian dalam mempresentasikan bahasanya tidak bisa dipahami sama audiens. Paham sampai di sini? Mengerti? Oke. Nah, nanti kelompok yang maju pertama, kelompok 1 dan audiens ya, kelompok yang lain silakan untuk membuat pertanyaan. Paham? Oke, baik. Dari sini saya persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Yunus, kami dari kelompok 1, kami di sini akan mempresentasikan materi tentang kriminalitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jatuh Tanus Saputra. Saya Manusia Goma. Saya Putri Novianti. Saya Nitya Nabila Tata. Saya Cinta Cahya Aurelia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Pengertian kriminalitas menurut dua para ahli. Yang pertama, definisi kriminalitas menurut Susilo merupakan suatu perbuatan yang merugikan para korban, juga masyarakat karena fenomena ini memperlukan keselamatan ketertiban. Yang kedua, menurut Abdul Shani, pada tahun 1987, kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan di dalam masyarakat. Yang kedua ada jenis-jenis kriminalitas yang akan dibacakan oleh Nida Sanabila. Ya, jenis-jenis kriminalitas. Yang pertama ada kejahatan kerakuti atau white collar crime yang dilakukan oleh orang yang berstatus tinggi atau orang terpandang dalam hal pekerjaan, misalnya tindak korupsi. Selanjutnya ada faktor yang akan dibacakan oleh Quinta Cahya. Nah, faktor yang melatar belakangi korupsi adalah yang pertama itu ada sifat serakah atau tamak atau rakus manusia. Yang kedua itu gaya hidup konsumtif. Dan yang ketiga itu ada moral yang lemah. Selanjutnya itu ada solusi yang akan disampaikan oleh Ganda. Baik, terima kasih teman-teman. Yang tadi baru disampaikan ada pengertian, jenis dan faktor dari kriminalitas. Selanjutnya saya akan membacakan yaitu solusi dari kriminalitas. Yang pertama ada menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Yang kedua ada mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Yang ketiga ada selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Dan yang keempat ada menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada memperbaiki sistem dan perantau pengaduan masyarakat. Kenalkan, saya Taskiana dari perwakilan kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang bagaimana sikap masyarakat yang baik agar tidak terpengaruh dengan tindak kriminalitas yang merajalela. Baik, Taskia, dari beberapa sumber yang kami cari, kami mendapat jawaban dari Taskia, yaitu pentingnya menanamkan ideologi bangsa, pentingnya kesadaran penegakan hukum, pentingnya kesadaran norma dalam pergaulan, dan pentingnya kesadaran kesatuan nasional. Seperti Taskia. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Ahmad Nur Istiqomah. Selanjutnya kesimpulan, kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 1. Berikutnya kita panggil untuk kelompok berikutnya atau kelompok selanjutnya. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil proyek dan diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 2 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan mind mapping yang tentang materi kriminalitas. Sebelumnya berjalan presentasi ini, saya akan memperkenalkan
nama-nama kelompok. Yang pertama itu ada Yuni Siti Munjayana, Saya Galuh Aura. Saya Tora Haji. Saya Renana Maulida. Saya Lintang Wijaya. Oke, terima kasih. Dari sini yang pertama ada definisi kriminalitas menurut para ahli. Oke, silakan dijelaskan oleh Heranaya dan Lintang Wijaya. Definisi menurut W.A. Bojer yaitu bahwa kriminalitas atau kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. Yang kedua, menurut Emma Elliot, bagi Elliot, kriminalitas atau kejahatan adalah suatu masalah dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum, dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda, dan lain-lainnya. Oke, yang kedua, pilihlah satu dari macam-macam jenis kriminalitas. Akan dijelaskan oleh Tora. Oke, saya di sini memilih white collar crime alias kejahatan kerah putih. Contoh-contohnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakanginya? Ada 1. Kerawanan kondisi sosial ekonomi. 2. Penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. 3. Penegakan hukum yang belum tegas dan efektif. Oke, yang ketiga, berikanlah solusi dari permasalahan berikut. Akan dijelaskan oleh Galuh Aura dan saya Yuni Siti Munjayana. Silakan Galuh. Oke, untuk yang pertama, solusi sebagai pemerintah. Yang pertama itu menegakkan hukum dengan tegas tanpa pandang bulu. Yang kedua, mengadakan pengawasan internal keuangan dalam BUMN. Dan yang ketiga, melakukan OTT oleh KPK secara rutin. Oke, yang kedua ada solusi sebagai masyarakat. Yang pertama ada penanaman pendidikan anti korupsi di sekolah. Dan yang kedua, menanamkan sifat disiplin dan tanggung jawab sejak usia dini. Apa ada pertanyaan? Baik, audiens, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan berdiri. Mohon izin bertanya, saya Muhammad David dari kelompok 4. Perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan berjalan relatif cepat akan menimbulkan masalah sosial seperti materi kita yang berkaitan dengan kriminalitas. Pertanyaan saya, bagaimana agar perubahan sosial terjadi di masyarakat tidak menimbulkan permasalahan yang berdampak negatif? Atau singkatnya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat mencegah timbulnya kriminalitas? Saya akan menjelaskannya, yaitu cara mencegah kriminalitas bagi masyarakat seperti yang ada di dalam map ini, yaitu penanaman pendidikan anti korupsi di sekolah, menanamkan sifat disiplin dan tanggung jawab sejak usia dini. Sudah terjawab? Sudah. Oke, saya akan memberikan kesimpulan, akan dijelaskan oleh Lintang. Jadi kesimpulannya adalah kejahatan kerah putih sangat merugikan negara. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menanganinya secara represif maupun preventif. Bagi orang yang sudah melanggar bisa diberikan hukuman pidana dengan tegas, bukan seperti UU KUHP. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum saya akhiri, apakah dari audiens atau perwakilan dari kelompok audiens ada yang ingin memberikan saran? Saya Pak, mohon izin Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Biasa Saputra, saya dari kelompok 1. Beberapa yang telah disampaikan sudah cukup baik dan sudah cukup jelas juga. Tadi ada beberapa saran, saya ingin memberi saran sedikit. Kesimpulannya agak sedikit berbeda dengan materi. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Dari hasil diskusi dan presentasi kelompok kalian gitu ya, saya anggap hasil diskusinya cukup menarik gitu. Ditambah lagi materi kita memang materi tentang kriminalitas. Jadi materi tentang kriminalitas itu memang menarik sekali untuk dipelajari. Nah, sekarang setelah tadi kalian berdiskusi dan mempresentasikan kelompok, saya ingin meminta 2 orang ya dari hasil evaluasi pembelajaran hari ini. Apa saja ya yang telah kalian pahami atau manfaat dari proses pembelajaran hari ini. Saya minta tolong, Cung, perwakilan. Oke, silakan Nadia. Dari kesimpulan materi pada pembelajaran kita hari ini adalah di mana kita dapat mengetahui apa saja hal yang menyebabkan kriminalitas yang terjadi baik dari individu maupun masyarakat. Selain itu, kita juga dapat memahami faktor apa saja yang pada akhirnya menghubungkan kriminalitas hingga pada akhirnya harus diselesaikan oleh individu dan juga lembaga masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Siap lagi? Oke, silakan. Saya Nitya dari kelompok muda. Saya akan
baik itu preventif maupun represifnya. Terus dari situ juga kita bisa jadi lebih waspada gimana kita menghindarinya dan gimana kita untuk menghadapinya. Oke, baik. Kita kasih aplaus untuk kedua teman kita. Oke, baik. Dari saya, untuk proses pembelajaran hari ini, makna yang diberikan pada proses pembelajaran kali ini adalah di mana kalian ya mengetahui pengertian dari kriminalitas itu seperti apa, macam-macam tindakan kriminalitas itu juga sudah kalian pahami. Jadi setidaknya apa langkah yang terbaik untuk meminimalisir kegiatan atau tindakan kriminalitas? Nah, salah satu contohnya misalnya membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Terus pendidikan, ditingkatkan kualitas pendidikannya seperti itu. Bahkan misalnya kultur budaya yang negatifnya coba dieliminir atau dihilangkan sehingga hal-hal yang bersifat positif lebih banyak lagi dibandingkan tindakan-tindakan yang bersifat negatif. Paham sampai di sini? Nah, berikutnya untuk lebih mengetahui sejauh mana kalian ya memahami materi yang hari ini saya sampaikan, maka ada lembar kegiatan evaluasi 1 atau tugas soal. Jadi untuk tugas soalnya saya sudah share di grup ketua kelas. Jadi tinggal kalian cek ya. Di situ ada Google Form yang kalian kerjakan. Silakan. Nah, kalau ketua kelasnya belum memberikan, tinggal dilihat aja ini. Diketik ini, lalu muncul soal yang kalian harus kerjakan. Ada? Sudah ya. Nanti untuk hasilnya saya akan informasikan di pertemuan berikutnya. Sekarang saya minta tolong kalian merapikan bangkunya dan duduk sesuai posisi duduknya di awal. Awas, hati-hati ada kabel. Baik, kalau sudah, jadi saya ingin coba merefleksikan proses pembelajaran hari ini. Saya berterima kasih sekali ya untuk kalian yang sudah aktif dalam proses pembelajaran. Jadi saya kalau lihat ya dari beberapa siswa yang ada di sini, itu lumayan cukup aktif. Jadi setidaknya untuk yang belum aktif, coba berusaha untuk lebih aktif kembali ya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pertemuan minggu berikutnya, kita akan masuk ke materi tentang harmoni sosial. Jadi saya minta tolong kalian baca-baca kembali materinya ya, lebih baik nanti setelah itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Paham? Mengerti sampai di sini? Oke, baik. Saya cukupkan untuk proses pembelajaran hari ini. Saya minta tolong untuk ketua kelas pimpin doa. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran dari pagi sampai sekarang mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Siap berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Sudah selesai? Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.